warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, mata pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran yang akan kita lalui dapat berjalan dengan lancar. Baik, pembacaan kali ini akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, setelah itu Ibu akan mengecek kehadiran kelas 8A. Baik, apakah kelas 8A ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ya. Setia. Setia mengapa? Izin. Baik, suratnya ada di meja. Oh ya, baik, ini ada suratnya. Baik, jadi pada pagi hari ini siswa kelas 8A yang tidak hadir setia ya. Baik. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, masih kurang semangat. Ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes. Baik, sangat semangat sekali. Baik, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dari teks berita. Kemudian setelah kita mengetahui tentang struktur dari teks berita, Ibu akan memberi tugas kepada kalian secara kelompok. Baik, pada pertemuan sebelumnya ada yang mengetahui materi apa yang telah kita pelajari? Ya, Lulu. Benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai unsur-unsur dari teks berita. Yang mana unsur dari teks berita itu terbagi menjadi 6, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai struktur teks berita, di mana tujuannya adalah setelah adanya pertemuan ini kalian diharapkan dapat menemukan data serta informasi berdasarkan struktur dari teks berita. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan struktur teks berita. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyampaikan data dan informasi tersebut secara benar mengenai struktur dari teks berita. Baik, apakah sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Baik, Ibu rasa kalian belum siap secara penuh untuk melakukan pembelajaran karena Ibu melihat masih terdapat siswa yang belum mengeluarkan buku dan alat tulisnya di atas meja. Baik, sekarang semuanya keluarkan buku dan alat tulisnya di atas meja ya. Baik, kemudian Ibu masih melihat terdapat sampah yang ada di bawah meja dan kursi kalian. Baik, sekarang ayo kumpulkan sampah tersebut, kemudian kalian taruh pada kotak sampah yang berada di depan kelas. Baik, setelah semuanya sudah membuang sampah pada kotak sampah yang berada di luar kelas, maka Ibu rasa kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Mengapa? Karena dengan adanya kelas yang bersih, kita dapat nyaman dalam belajar. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya kebersihan ini kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu kebersihan memberi dampak yang positif bagi diri kita, bukan? Baik, Ibu rasa kalian telah siap untuk melanjutkan pembelajaran. Baik, apakah ada yang sudah mempelajari mengenai struktur dari teks berita? Iya, Ani. Benar sekali. Jadi struktur dari teks berita ini terbagi menjadi 4. Struktur teks berita. Struktur yang pertama adalah judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi dari suatu berita. Nah, judul berita ini merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena suatu hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca adalah judul. Oleh karena itu, apabila kita akan menulis
membuat suatu berita, maka kita dapat membuat judul berita yang menarik agar dapat memikat atau memancing rasa penasaran dari para pembaca. Kemudian struktur yang kedua adalah kepala berita. Struktur yang kedua adalah kepala berita. Kepala berita berisi mengenai informasi yang dijelaskan secara luas. Mengapa? Karena dalam bagian ini terdapat banyak sekali informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, informasi penting tersebut terangkum dalam keempat unsur dari suatu berita, yaitu unsur apa, di mana, kapan, dan unsur siapa. Kemudian, struktur yang ketiga adalah tubuh berita. Jadi struktur yang ketiga adalah tubuh berita. Putri, apakah ada masalah? Tidak ada. Benar. Tadi ibu melihat kamu sedang asik mengobrol dengan teman di belakang kamu. Maka ibu menanyakan kepada kamu, apakah ada masalah atau hal yang dibicarakan? Tidak ada. Baik, coba perhatikan semuanya. Apabila ibu telah menjelaskan atau sedang menjelaskan mengenai materi, maka kalian dapat fokus dan perhatiannya hanya ditujukan kepada ibu ya. Mengapa? Karena seperti yang telah ibu jelaskan pada awal tadi, setelah ibu menjelaskan mengenai materi struktur teks berita, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Apabila kalian tidak memperhatikan ibu secara baik dan benar, maka kalian tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu tugaskan kepada kalian. Oleh karena itu, perhatikan ibu saat menjelaskan materi ya. Dapat mengerti semuanya? Baik, jadi struktur yang ketiga adalah tubuh berita. Nah, tubuh berita ini merupakan bagian inti dari suatu berita. Mengapa? Karena dalam bagian ini penulis berita menjelaskan mengenai informasi-informasi penting yang telah diuraikan secara rinci pada bagian kepala berita. Nah, pada bagian tubuh berita ini terdapat dua unsur yang belum dijelaskan pada bagian kepala berita, yaitu unsur mengapa dan unsur bagaimana. Oleh karena itu, tubuh berita merupakan latar belakang mengenai suatu berita tersebut dapat terjadi. Baik, struktur yang terakhir atau struktur yang keempat adalah ekor berita. Nah, ekor berita merupakan suatu informasi tambahan dari suatu berita. Ekor berita ini merupakan bagian yang opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak ada. Karena bagian ekor berita ini merupakan bagian yang kurang penting. Apabila tidak ada dalam suatu berita, maka tidak memberi pengaruh apapun terhadap isi atau pokok dari suatu berita. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai struktur teks berita. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan mengenai struktur teks berita? Tidak ada? Baik, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan diskusi secara kelompok mengenai struktur teks berita. Baik, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, kalian dapat menyebutkan angka 1 hingga angka 3. Kemudian apabila sudah selesai angka 3, maka dilanjutkan kembali pada angka 1. Baik, berhitung mulai. Baik, setelah selesai, apabila tadi yang menyebutkan angka 1, maka orang tersebut merupakan kelompok 1. Kemudian apabila menyebutkan angka 2, maka kelompok 3. Dan yang menyebutkan angka 3, maka bagian dari kelompok 3. Baik, sekarang dapat berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan koran kepada masing-masing kelompok. Nah, baik, Ibu akan membagikan koran kepada masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok dapat menentukan salah satu berita. Bagaimana? Satu berita saja ya. Jadi kalian dapat memilih satu berita dalam koran yang akan Ibu bagikan. Kemudian kalian
mengidentifikasi atau menganalisis struktur apa saja yang ada di dalam teks berita tersebut. Kemudian kalian juga ungkapkan keterangan maupun alasan mengapa kalian memilih misalnya teks tersebut termasuk ke dalam struktur apa dan bagaimana. Mengerti? Baik, akan Ibu bagikan. Baik, apakah sudah mendapatkan korannya masing-masing? Baik, kalau sudah, kalian dapat mulai mengerjakannya. Kemudian setelah selesai mengerjakan, kalian dapat mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian rekan-rekan yang lain dapat menanggapi, memberi komentar maupun bertanya kepada kelompok yang maju. Baik, pengerjaannya Ibu berikan selama 20 menit ya. Baik, dari kelompok 1, apakah ada masalah atau hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, dari kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Baik, coba perhatikan semuanya. Tadi perwakilan dari kelompok 2 menanyakan terkait dengan penulisan. Jadi penulisannya dapat kita tulis secara runtut ya, mulai dari judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Karena kembali pada definisi awalnya, struktur merupakan suatu susunan yang telah disusun mengikuti pola tertentu. Oleh karena itu, kita juga dapat menuliskannya sesuai dengan pola yang telah Ibu jelaskan, yaitu mulai dari judul, kepala berita, kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Mengerti semuanya? Baik, dari perwakilan dari kelompok 3, ataukah dari kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan atau terdapat masalah? Baik, tidak ada. Ya, jadi Ibu akan bertanya kembali kepada kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, coba perhatikan semuanya. Tadi Tia menanyakan terkait dengan perbedaan judul berita dengan kepala berita. Berkaitan dengan pertanyaan Tia, apakah ada yang ingin menjawab atau membantu Tia untuk menjelaskan mengenai perbedaan antara judul berita dan kepala berita? Ya, Rizky. Ya, silakan. Wah, benar sekali. Jadi benar ya apa yang dikatakan Rizky, bahwa judul berita biasanya terdapat pada paling atas dari suatu berita. Seperti ini, yaitu judulnya India Jadi Kekuatan Antariksa. Nah, ini merupakan judul berita. Kemudian kalau kepala berita ini biasanya terdapat pada paragraf awal dari suatu berita. Nah, kepala berita ini terdapat 4 unsur yang ada di dalamnya, yaitu unsur pertanyaan apa, kemudian di mana, kemudian kapan, dan siapa. Kalau judul berita merupakan kata kunci yang mewakili dari keseluruhan isi berita, sehingga jadi judul berita tersebut tercantum mengenai isi-isi apa saja yang terdapat dalam suatu berita. Baik, sudah jelas Tia? Sudah jelas, baik. Sekarang waktu pengerjaannya 10 menit lagi ya. Baik, waktu pengerjaannya sudah selesai ya. Apakah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan? Baik, sudah selesai semua. Nah, setelah ini Ibu akan menunjuk perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Untuk yang pertama maju adalah dari kelompok 1. Baik, perwakilan dari kelompok 1 diharapkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Disilakan. Baik, sekali beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, apakah dari rekan-rekan yang lainnya terdapat sanggahan maupun komentar atau pertanyaan kepada kelompok 1? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan kepada kelompok 2. Baik, sekarang kelompok 2 dapat maju ke depan untuk menunjukkan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya, apakah dari rekan-rekan yang lain
menanggapi terkait dengan hasil yang telah disajikan? Ya, Satria. Baik, pertanyaannya dapat diajukan. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Satria. Sekarang dari kelompok 2 dapat menjawab pertanyaan dari Satria. Baik, bagus sekali ya jawaban yang diberikan. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, setelah itu Ibu akan menunjuk dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya kepada perwakilan dari kelompok 3. Silakan untuk maju ke depan. Wah, baik sekali ya presentasinya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik, apakah dari rekan-rekan yang lain ingin menyanggah atau memberi komentar terkait dengan hasil diskusi yang telah disajikan dari kelompok 3? Tidak ada. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk mengapresiasi hasil kerja yang telah kita kerjakan, marilah kita sama-sama beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Baik, tadi kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menjelaskan secara baik ya mengenai struktur teks berita yang dianalisis serta dengan keterangan atau alasan yang mendukung. Namun tadi terdapat kekurangan dari kelompok 2, yaitu kelompok 2 sudah menjelaskan secara baik mengenai struktur yang dianalisis, namun belum menjelaskan secara rinci terkait dengan alasan yang mendukung. Oleh karena itu tadi terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 2. Baik, tidak apa-apa karena di sini kita sama-sama belajar untuk menimba ilmu. Baik, kalian telah memahami secara benar mengenai struktur dari teks berita. Yang diharapkan kalian dapat menuliskan suatu berita berdasarkan pada struktur-struktur yang telah kita pelajari. Baik, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang telah Ibu jelaskan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan apa yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi bagaimana menuliskan suatu teks berita secara benar. Baik, jadi pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, sebaiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu ingatkan kembali agar kita dapat mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.